dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, saya Luisa Kusnandar dan Anda menyaksikan program Health Matters. Ini adalah sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga. Kali ini kita akan membahas mengenai kelainan genital pada anak laki-laki. Sebelumnya mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kelainan genital atau alat kelamin pada anak laki-laki ternyata cukup beragam. Mulai dari alat kelamin yang berukuran sangat kecil hingga lubang kencing yang tidak normal. Seringkali para orang tua tidak menyadari atau terlambat menyadari kelainan genital ini sehingga terjadi keterlambatan penanganan medis. Pada umumnya, kelainan genital pada anak laki-laki tidak mempengaruhi faktor kesehatan anak, tapi dapat mempengaruhi psikologi sang anak terutama ketika sang anak bertumbuh dewasa. Tetapi ada pula kelainan genital yang menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi sehingga diperlukan langkah-langkah medis agar tidak lagi mengganggu kesehatan reproduksi anak. Kesadaran sejak dini dari orang tua sangat diperlukan sehingga kelainan genital yang terjadi pada sang anak dapat diatasi sejak dini. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini di studio telah hadir Dr. Ari Rojani, spesialis urologi anak dari Siloam Hospital. Selamat datang dokter. Terima kasih. Untuk episode kali ini berarti kan lebih diperuntukkan bagi mungkin wanita hamil yang anaknya laki-laki atau mungkin bagi ibu-ibu muda yang anaknya laki-laki. Betul. Sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang bisa menjadi penyebab kelainan pada genital anak laki-laki? Penyebabnya banyak, tapi ada beberapa yang diduga walaupun masih hipotesis ya, itu karena ada gangguan hormon pada saat masih dalam kandungan. Misalnya contoh yang paling sering, misalnya kita bilang hipospadi. Hipospadi itu genital laki pada anak itu saluran kencingnya tidak di ujung dari saluran penisnya, tapi ada di bagian bawahnya, dan pada saat anak itu terlihat ereksi, ereksinya tidak lurus tapi bengkok. Nah seperti itu kira-kira. Oke, itu salah satu dari kelainan genital pada anak-anak laki-laki. Selain itu apa saja dok yang umum? Yang umum ada beberapa, yang paling banyak barangkali mungkin ibu-ibu atau pemirsa juga tahu, misalnya fimosis. Ya. Apa itu fimosis? Itu kulit kulupnya terlalu sempit sehingga menyebabkan aliran urin agak sedikit sulit keluarnya. Nah, mengenai fimosis ini ada yang fisiologis, ada yang patologis. Nanti barangkali kita bahas lebih lanjut. Kemudian kelainan kedua yang juga sering cukup banyak itu misalnya genitalnya itu tidak expose, tidak nampak atau terlihat kecil padahal belum tentu kecil. Jadi kita bilang kalau dalam terminologi kedokteran itu buried penis atau alat genital yang tenggelam. Walaupun saf atau alat kelaminnya itu sebenarnya normal. Gitu. Banyak terlihat pada anak-anak yang gemuk ya, walaupun tidak semua anak gemuk seperti itu, tapi ada juga terjadi pada anak-anak yang tidak gemuk. Kalau gemuk jadi lebih kelihatan daripada yang tidak gemuk itu. Baik. Nomor tiga yang cukup sering tadi hipospadi. Kemudian yang keempat yang cukup sering juga testis yang tidak turun di dalam kantong skrotum. Oke. Banyak juga berarti ya, banyak juga gitu kelainan-kelainan pada umum, ya. Anak genital, pada genital anak laki-laki. Penyebabnya jadi belum ada yang pasti gitu, hanya dugaan-dugaan aja. Hanya dugaan, ya. Karena kenapa misalnya seperti hipospadi itu insidensnya dibandingkan misalnya 10-20 tahun yang lalu itu sekarang lebih tinggi. Misalnya kalau dulu insiden kita bilang 1:300. Sekarang kelahiran laki-laki 1 lahir dengan hipospadi. Sekarang 1/200 misal kelahiran anak laki-laki 1 hipospadi. Di seluruh dunia seperti itu, bukan hanya di Indonesia saja, sehingga orang berpikir apakah bukan karena lifestyle kehidupan saat wanita sedang hamil ya, misalnya dengan desinfektan, aerosol untuk pewangi,
barangkali parfum atau macam-macam yang bisa mengganggu hormon saat si bayi masih dalam kandungan. Jadi karena lebih banyak menghirup chemical-chemical begitu ya? Barangkali ya mungkin dari pupuk, barangkali dari makanan dan sebagainya. Selain itu mungkin faktor penyebab lainnya terjadinya banyaknya kelainan pada genital anak laki-laki ini apalagi, Dok? Sampai sekarang orang masih belum bisa pastikan, tapi yang jelas memang ada gangguan hormon pada saat masih dalam kandungan. Dan itu spesifik, bukan misalnya fimosis tidak. Fimosis itu sih kelainan yang umum ya, karena dia fisiologis dalam usia 1 tahun semua anak pasti ada fimosisnya. Oke, kalau dari lifestyle mungkin dari asupan makanan begitu apa yang perlu dihindari bagi wanita hamil? Ya tentunya makanan yang bersih ya, dicuci bersih, tidak kontaminasi dengan pupuk dan sebagainya. Ya memang kalau dilihat kota besar sekarang misalnya polusinya tinggi dan sebagainya, itu barangkali menjadi faktor penyebab, barangkali masih dalam hipotesis. Kalau fast food mungkin ada bisa ya, seperti itu juga ya, lifestyle lah termasuk itu kan sekarang ya, orang-orang kota ya. Oke, mungkin pertanyaan yang pasti ditanya-tanya oleh wanita hamil yang sekarang mungkin mengandung anak laki-laki, ini bisa dideteksi nggak kalau mungkin anak laki-lakinya ada kelainan pada genital anak laki-lakinya? Dengan ultrasound biasanya pemeriksaan kehamilan kan sekarang dengan USG yang umum ya, itu bisa ketahuan misal laki atau perempuan bisa. Tapi kalau misal testisnya udah turun atau belum itu agak-agak sulit ya gitu. Tapi kalau deteksi intrauterin masih dalam kandungan itu agak susah. Jadi kapan tuh bisa ketahuan atau mungkin bisa dideteksinya begitu? Saat lahir juga bisa tahu. Saat lahir dilihat genitalnya, dilihat biasanya dokter akan periksa testisnya apa kanan kiri udah ada apa belum, genitalnya normal apa enggak gitu. Baiklah. Pasti semua orang tua begitu anaknya lahir pasti yang ditanya anak saya laki atau perempuan kan begitu. Pasti akan dilihat oh ini normal apa enggak. Begitu enggak normal pasti akan tahu. Baru dokternya akan ngecek juga ya. Betul. Ya baik, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi tapi kita break dulu. Baik. Pemirsa tetaplah bersama kami di Health Matters, kita akan segera kembali.